Jadi persilakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan sambutan sekaligus arahan dari Ibu Kepala SDN Perapatan 02 Padi pada Ibu Yayat. Dipersilakan. Bu, kabarnya Mama? Biar kena kamera juga. Ya, terima kasih Pak Mahadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengajar praktek dari Bapak Iza, yaitu Bapak Beni Nugroho. Yang saya hormati pengajar praktek dari Ibu Eha, Bapak Muhammad Hadi. Yang saya banggakan calon guru penggerak kami dari SD Mampang Perapatan 02, Bapak Iza dan Ibu Siti Juleha, serta rekan-rekan guru semuanya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mendampingi dua calon guru penggerak kita, yaitu Pak Iza dan Bu Eha, untuk memaparkan apa yang sudah mereka harus laksanakan, dari aksi satu nyatanya ya. Nah, mungkin itu, dan tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Pertama-tama mungkin saya ingin sampaikan selamat datang kembali kepada Bapak Beni dan Bapak Ali ke SDN Mampang Perapatan 02. Saya berharap pada kegiatan kali ini juga makin bisa memberikan pendampingan yang maksimal, yang terbaik bagi guru-guru kami. Semoga mereka nanti bisa lulus ini menjadi guru penggerak dan nantinya bisa menjadi contoh bagi teman-temannya atau guru-guru yang lainnya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat juga nih bagi teman-teman guru. Pada kesempatan ini yang ingin disampaikan ataupun materi yang akan dipaparkan oleh Pak Iza dan Bu Eha mengenai apa visi misi sekolah atau visinya dari guru penggerak ya, visi guru penggerak. Mudah-mudahan visi yang akan disampaikan
oleh masing-masing calon guru penggerak ini, kami berharap bisa mendukung visinya yang ada di SDN Mampang Perapatan 02. Bisa bersinergi, sama-sama kita mendukung supaya kita benar-benar bisa memberikan pelayanan bagi siswa-siswa kita dan juga bisa menghasilkan lulusan-lulusan terbaik bagi anak-anak kita ini, nantinya bisa menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang berprofil pelajar Pancasila, gitu ya, yang menjadi tujuan utama kita tentang visi SDN Mampang Perapatan 02. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Fadli dengan Pak Beni bisa memberikan arahan kepada mereka supaya bisa kedepannya lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Ibu Yayat yang tadi sudah memberikan arahan sekaligus penyemangat khususnya untuk Pak Ijat dan WH, dan juga pesan yang luar biasa kepada Pak Beni maupun Pak Fadli bahwa pendampingan ini memang benar-benar dimaksimalkan sehingga hasilnya optimal, karena kami yakin proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan arahan ataupun hal-hal yang tentunya sangat penting untuk disimak bersama, khususnya untuk Pak Ijat dan WH, yaitu dari Pak Beni. Kalau Pak Beni, kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Salam dan bahagia. Yang terhormat Ibu Yayat selaku Kepala Sekolah SDN Mampang Perapatan 02 pagi, kolega saya Pak Fadli, saya praktik Pak Muhabi, rekan-rekan guru-guru hebat yang ada di depan saya hari ini dari SDN Mampang Perapatan 02 pagi, dan aktor utama. Nah, hari ini Bu, Bapak Ibu, nih aktor utama kita pada pagi hari ini ketika pendampingan individu kedua, yaitu Pak Izat dan Bu Eha. Puji syukur Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sampai ke fase kedua Bu Yayat di calon guru penggerak ini. Tujuannya hari ini itu kami cuma satu, Bu, jadi ditugaskan oleh kementerian dari program guru penggerak ini adalah bagi guru calon guru penggerak ini merupakan latihan sebenarnya, Bu. Berbicara di depan Ibu, menyampaikan pandangan, menyampaikan inisiatif perubahan, sekaligus menyelaraskan dengan visi SDN Mampang Perapatan 02 pagi. Apakah sekiranya kalau belum, maka nanti diluruskan, kalau ada yang bengkok juga diluruskan nanti, sehingga apa yang dicita-citakan seluruh stakeholder, jadi dari Bu Yayat selaku kepala sekolah, pemangku kepentingan, sampai warga sekolah, dan tentunya anak-anak nanti sebagai produk nanti yang bisa menghasilkan dari SDN Mampang 02 pagi. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diskusi, sifatnya diskusi aja mungkin Bapak Ibu, jadi dari para CPT kedua Pak Izat dan Bu Eha ini menyampaikan beberapa hal nanti. Mungkin ada beberapa pertanyaan itu di CGP, Bu. Jadi Pak ini kita diskusinya mau merubah, mengganti visi sekolah ya Pak. Jadi justru malah kementerian itu mintanya mempertajam visi yang sudah ada di sekolah. Nah, bagian-bagian mana yang perlu diasah kembali? Mungkin sudah lama ketika pandemi 2 tahun Ibu mungkin udah nggak buka-buka lagi. Visi itu kan cita-cita ya. Aku cita-cita kita mau bawa anak-anak ini kemana, sampai nanti berkarir di mana mereka, begitu ya. Jadi hari ini kita mudah-mudahan momentum pendampingan individu kedua ini bisa kembali refresh ya,
memori yang sudah mungkin lama terpendam atau ide-ide mungkin yang belum sempat muncul atau terpikir selintas bisa nanti disampaikan pada kesempatan pagi ini. Yang semuanya kalau menurut kami dititipkan oleh kementerian adalah agar anak-anak itu di kelas masing-masing itu pembelajarannya jauh lebih bermakna. Karena kalau di kelas-kelas kayak saya misalnya matematika, kalau belajar misalnya matriks, trigonometri, kalau udah nggak bermakna, itu keluar kelas itu udah muak misalnya. Pak ini ngajar matriks ngapain sih? Untuk apa nanti di kehidupan saya gitu ya? Matriks opo ya? Ngapain? Pak ini buat nilai doang. No, ketika udah berubah menjadi pembelajaran bermakna, di situlah mereka tahu bahwa oh matriks itu berguna, trigonometri, atau kalau di SD pelajaran-pelajaran yang keseharian itu pasti berguna untuk kehidupan. Itu saja mungkin Bu Yayat, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan dapat berjalan lancar, santai aja sifatnya sharing dan diskusi. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni, arahan yang begitu memotivasi khususnya untuk calon guru penggerak kita ini, bahwa apapun itu ketika menjadi sebuah kebermaknaan, bahasa yang tinggal di bermaknaan, maka kita mulailah belajarkan, tidak akan pernah selesai dalam belajar. Nah, hari ini kita akan belajar. Bapak Ibu, mari kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Eha terkait dengan visi dan prakarsa. Baik, itu saja kepada Ibu Eha, silakan. Oh, di sini. Terima kasih Bapak Nadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas dan salam kita sampaikan kepada pimpinan dan bisa kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-sama kita hormati kepala sekolah SDN Menang Perempatan Mulia Pagi Ibu Sawati, dan sama-sama kita hormati tenaga praktik Bapak Beni Wibowo dan Bapak Muhammad Hadi. Terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan ini hari yang baik buat kami semua. Ini Bapak Ibu, terima kasih juga saya sudah ikut dalam kegiatan kami pada hari ini. Baik. Ini ada visi. Ada visi. Saya coba baca. Mungkin nanti kalau informasi kurang tepat kalau dikoreksi itu ya. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah kuning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar panggung parang, bukan lagi panggung parang yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Iya, kira-kira gimana Bu? Ini Pak Izat Bu. Baik Bapak Ibu, tadi itu apa sekilas saya lagi coba baca puisi. Kemarin belajar juga sama Bu Neneng. Makanya juga Pak Bu Neneng.
Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab. Bahasa Turki. Iya. Satu lagi. Pakaiannya banyak, Pak. Untuk memudahkan kegiatan kita pada hari ini biar nggak ngantuk ya, Pak Ida ya. Bapak Ibu silakan sambil minum sambil coba-coba makanannya. Nah ini ada gambar yang pertama itu udah pasti gambar apa ya? Jari. Ya, jarinya ada berapa ya, Ben? Ada 1, 2, ada 3, ada 4, ada 5. Kemudian di sebelah kirinya hewan-hewannya ada berapa, Ben? Ada ayam. Kira-kira jumlah hewannya ada berapa tuh? 9 ya? Benar kan ada 9? Kita belajar berhitung. Kira-kira dari hewan ini yang biasa dimakan hewan apa, Bu ya? Sapi, kelinci, Kucing. kucing biasa. Tapi satu ada hewan yang nggak bisa saya makan, Pak. Kalau kucing kan nggak terlihat. Itu ada yang mana kunci. Kokok. Bisa. Oke, saya ada pertanyaan di gambar ini. Biasanya kalau sapi menghasilkan apa ya, Bapak Ibu? Susu. Kalau ini minumnya apa? Susu. Kalau sapi makannya apa ya, Bu Neni? Rumput. Kalau Bu Neni makannya apa? Baik, ya, ini ada binatang. Nanti kalau misalkan saya tunjuk jempol, itu berarti itu ada kambing nggak ya di situ? Enggak ya, kambing. Oh, sebelah sana. Oke, ini datanya baru kacamata tuh. Ya. Kalau jempol itu berarti kambing. Terus kalau jarinya apa, Bu Eni? Oke, ini berarti sapi. Kalau kelinci berarti kerbau. Kita konsentrasi, belajar konsentrasi. Oh, belajar konsentrasi. Oke, kita sama-sama ya, Bapak Ibu yang ada di sini, oke? Sekali lagi, siap 1, 2, 3. Ini ada video inspiratif. Kita saksikan dulu ya, Bapak Ibu. Sebentar. Baik, Bapak Ibu tadi sudah saksikan video inspirasi tadi. Kira-kira apa yang bisa kita dapat video tadi? Untuk perjuangan Bu ya. Perjuangan. Iya. Apa-apa? Perjuangan untuk mendapatkan sesuatu itu harus dibutuhkan perjuangan. Harus mental yang kuat ya. Kemudian yang apa kira-kira begini? Kerjasama. Jadi sesuatu yang sulit atau pekerjaan yang sulit akan mudah dilakukan jika dikerjakan bersama-sama, akan terasa ringan. Kalau Bu Eni, Semuanya harus kompak. Dalam menyelesaikan sesuatu, ketika kita kompak, kita saling membantu, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Desi bisa ngomongnya. Itu jadi borong, Jadi 2 orang ya, cuma yang saya lihat di sini berarti harus ada kewaspadaan juga ya. Nah, jadi harus kita juga harus hati-hati dalam menentukan sebelum kita bertindak, harus hati-hati seperti tadi kan. Lalu tidak melihat ya, dia nggak waspada di depan itu ada apa gitu. Jadi harus waspada juga, hati-hatian juga dalam kita melakukan segala kegiatan. Terima kasih Ibu. Ya tadi juga perjuangannya juga nggak kalau dikerjakan sama-sama pasti ringan. Berarti dunianya seperti itu. Sesuatu yang dikerjakan pasti ringan. Seperti halnya di sekolah ini ya biaya kalau tidak ada kerjasama dari kami Dewan Guru, biaya kalau mungkin sendiri ngerjain pusing gitu. Iya, stres. Ya kan? Makanya kan kita ada sekolah menyenangkan Ibu. Apa sekolah menyenangkan ramah anak seperti itu. Kita ingin membangun bagaimana sekolah ini dengan adanya kami nanti bergerak mungkin disusul juga dengan teman-teman yang lain, insya Allah
sekolah menjadi lebih baik lagi seperti itu ya. Oke, bisa dilanjutkan Pak Ijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya langsung ditembak sama gue. Oke, selanjutnya insya Allah akan saya sampaikan apa yang telah kami buat selama kami berdiskusi untuk pendampingan gue ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan kami ke melaksanakan kegiatan ini dan Bapak-Bapak pendamping. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Saya doa Ibu. Biasanya saya kalau bicara itu di depan guru-guru, dengan kali ini dengan Bapak-Bapak dan Ibu Kepala Sekolah jadi gemetar. Mohon maaf Bapak dan Ibu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi sudah kami dapatkan gambaran yang sudah disampaikan tadi berupa video, nilai apa yang ada dalam video tadi. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Petri, terima kasih Ibu Petri, itu harus ada kerja keras jenis apapun, karena dengan kerja keras itu kita akan menggapai tujuan yang diharapkan. Karena kerja keras itu pasti ada tujuannya. Untuk apa kita melakukan kerja keras tersebut, Bapak dan Ibu. Kemudian dari Ibu Neneng, terima kasih juga, katanya dari Ibu Neneng itu harus ada kerjasama yang baik, kolaborasi ya. Di dalam suatu instansi pekerjaan maupun berada, apalagi satuan pendidikan, kolaborasi atau kerjasama yang baik itu sangat penting sekali. Karena dengan adanya kolaborasi, maka kegiatan atau tujuan apapun akan berjalan dengan mudah, dengan ringan. Mungkin kita sudah bisa membayangkan kalau misalnya segala sesuatu dikerjakan dengan sendiri, itu akan menjadi berat. Ya, tapi dengan kolaborasi, memberikan masukan, sharing dan lain sebagainya, saling membantu, maka kegiatan yang begitu berat akan berjalan dengan mudah dan lancar. Terima kasih Ibu Neneng. Kemudian dari Ibu Eni, tadi aku beri ya. Saling bantu dan sama seperti tadi ya, kolaborasi, adanya saling bantu dan membantu. Kemudian yang lebih lengkap lagi dari Ibu Casey, harus hati-hati. Ketika kita punya tujuan, kita ada kerja keras, kolaborasi, saling membantu, dan dalam pelaksanaannya kita harus hati-hati. Hati-hati seperti apa? Hati-hati kita antisipasi apa kekurangan yang akan datang, dampak yang akan datang, dampak buruknya. Kemudian potensi apa yang bagus untuk masuk ke dalam menggapai tujuan tersebut. Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Jangan sampai muncul kekurangannya. Kita harus berjalan secara hati-hati seperti itu. Nah, seperti dalam pemikiran Hajar Dewantara, menurut Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dengan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani ataupun rohani. Di sini garis besarnya itu memberikan kemerdekaan. Biarkan, berikan kepada siswa peserta didik kemerdekaan, biarkan mereka berekspresi apa yang ada dalam pemikirannya. Ya, kita sebagai penuntut tidak bisa memberikan kehendak kepada anak tersebut. Ya, anak harus seperti ini dan lain-lain. Tidak bisa, karena yang memiliki kehendak itu adalah anak sendiri. Kita itu hanya dapat menuntun saja. Seperti itu. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru, kami sebagai guru penggerak ingin memberitahukan bahwa dalam nilai dan nilai-nilai yang ada dalam guru penggerak itu diantaranya kami akan selalu berupaya berpihak kepada murid. Seperti apapun kegiatan pembelajarannya, orientasi pertama dalam pekerjaan kami, apalagi dalam kami melakukan pelatihan CGP, apalagi menjadi seorang guru penggerak, orientasi yang paling utama adalah orientasi pelayanan. Orientasi pelayanan yang selalu berpihak kepada murid. Bukan hanya dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas saja berpihak kepada murid, tetapi di luar kelas pun. Seperti menjaga keamanan dan kenyamanan sekolah ketika mereka sedang menikmati istirahat dan olahraga. Kita harus tetap melayani mereka, jaga keamanan mereka sehingga mereka nyaman. Begitupun di dalam kelas, kita harus selalu berorientasi atau berpusat kepada murid. Kegiatan selalu berpusat kepada murid, maka tujuan pembelajaran seperti
seperti yang diharapkan itu akan muncul dengan sendirinya, muncul secara internalnya. Kalau misalnya selalu dipandu oleh guru menjadi pusat dalam pembelajaran, yang ada eksternal tumbuh di dalam dirinya itu, wah karena saya ingin dipuji oleh guru, karena saya ingin mendapatkan nilai yang bagus, seperti itu. Tapi kalau diberikan kepada murid, berpusat kepada murid, sehingga muridlah yang selalu melakukan aktivitas dan keterampilannya, maka tumbuh dalam diri sendiri kesadaran, saya ingin menjadi seperti apa. Nah seperti itu. Kemudian nilai dari guru penggerak itu kami mandiri. Ya, kami selalu berupaya untuk mandiri. Bagaimana cara kami menghadapi isu, menghadapi materi, menghadapi segala tantangan yang ada di sekolah, terutama dalam dunia pendidikan ini dihadapi dengan sendiri, dan bagaimana pembentukan penyelesaiannya pun secara mandiri. Kemudian reflektif, tentunya sebagai guru yang baik itu adalah guru yang selalu reflektif, merefleksi diri. Apa kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga kekurangan tersebut bisa kita kurangi atau kita hindarkan. Apa kelebihan yang ada pada diri kita, sehingga dengan kelebihan tersebut bisa kita tingkatkan, minimal kita pertahankan. Seperti itu dan lain sebagainya, baik faktor eksternalnya maupun internalnya kita refleksi, ya, sehingga akan ada selalu kemajuan, akan selalu ada kreatif dan inovasi untuk selalu maju, datangnya dari hasil refleksi tersebut. Kemudian ada kolaborasi, ya, manusia tidak dapat berdiri sendiri. Sehebat-hebatnya manusia tidak dapat berdiri sendiri. Sepinter-pinternya manusia tidak dapat berdiri sendiri. Mereka atau dia butuh orang lain untuk membantu mereka berdiri. Untuk itu kolaborasi sangat penting. Itulah nilai guru penggerak, kolaborasi itu harus ada. Seperti yang Bapak Ibu ya, bapaknya nggak ada. Yang ada di sini yang di sekolah Perawatan Bapak ini, berkat dukungan dan motivasi dari kepala sekolah yang luar biasa, kolaborasi kerjasama antar guru itu selalu ada, Pak. Baik untuk CGP maupun CGP dan guru yang lainnya. Nggak ada ini CGP saja, ini PNS aja, ini KKI aja, ini P3K juga. Semuanya Pak, alhamdulillah di sini selalu terjadi kolaborasi, selalu ada kerjasama dalam pengembangan sekolah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah inovatif. Nilai guru penggerak yang terakhir harus selalu inovatif. Seperti mungkin bapak-bapak, mungkin ibu-ibu yang ada di sini yang pernah sampai ke tahap seleksi esai ya Pak ya, itu salah satunya inovatifnya seperti apa? Alhamdulillah di SD Mampang Perapatan 02 pagi ini Bapak, guru-gurunya sangat berinovatif. Ada yang YouTuber, ada yang pengembangan pembelajaran media yang selalu kreatif, memberikan media pengajar sebagai pembantu kegiatan pembelajaran di kelas. Ada yang cara menyampaikannya, wah kalau saya seperti ini, saya modelnya seperti ini, inovatif sekali Pak. Jadi apa yang ada di benaknya sebagai ide yang luar biasa itu mampu dikembangkan, bahkan di-share, bukan untuk diri sendiri, di-share untuk orang lain, untuk guru yang lain, rekan yang lain. Di sini kami selalu berbagi, Pak Izal, harusnya begini, oh iya, diterapkan seperti ini. Bu Petri, dulu Bu Petri adalah teman saya sudah beberapa tahun kelas 5. Bu Petri ikut seperti ini. Saya dapat menjadi YouTuber dan dimanfaatkan video pembelajarannya, tapi bukan YouTuber untuk YouTuber yang bebas-bebas yang lain Pak ya, tapi dalam pembelajaran. Bu Petri lah yang selalu memberikan inovasi kepada saya. Yang pertama kali meledak itu dari video ini beliau Pak. Beliau tentang bagaimana cara merancang pembuatan organ ya, organ gerak tubuh pada hewan. Kami selalu memberikan inovasi, memberikan masukan sehingga kegiatan di sini harmonis sekali Pak. Hubungan kami di SDN Mampang Perapatan 02 ini sangat harmonis. Nah Bapak Ibu yang ada di sini, Bapak Ibu-ibu yang ada di sini di SDN Mampang Perapatan 02 pagi dan Bapak pendamping kami, visi guru penggerak memiliki peranan yang penting dalam pembelajaran.
Seorang guru bergerak harus memiliki visi yang jelas. Begitupun dengan saya dan Bu Eha juga Bu Neneng, kami adalah pembangun potensi murid untuk menjadi pribadi yang berkarakter dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak dan Ibu yang ada di sini sudah mengetahui apa sih adalah dimensi profil pelajar Pancasila yang perlu menjadi budaya positif di sekolah ini. Misalnya berakhlak mulia, berkebinekaan, gotong royong, kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Ya, itulah yang kami harapkan, bukan hanya beberapa saja, tapi kami harapkan semua komponen karakter profil pelajar Pancasila ini menerap kepada diri peserta didik, bukan dalam jangka waktu yang pendek, tapi dalam jangka waktu yang terus-menerus mungkin bisa dibawa sampai tua nanti. Nah, kegiatan positif ini tentunya kami dapat sampaikan kepada mereka berupa pemahaman. Ketika mereka mengetahui misalnya satu karakter positif dari profil Pancasila adalah bernalar kritis. Nah, kita memberitahu bukan bernalar yang lebih mulia itu berakhlak mulia. Kita berikan pemahaman kepada murid. Apa sih itu berakhlak mulia? Kemudian langkah selanjutnya, ketika anak sudah mengetahui pemahamannya, sudah diberitahu oleh Bapak dan Ibu guru di sini, Pak, mereka dapat menerima. Oh, ternyata berakhlak mulia itu seperti ini. Ternyata baik. Nah, setelah mengetahui, menerima, maka kami sebagai guru menuntun mereka untuk mengamalkannya, melaksanakannya. Udah tahu, oh ternyata ini baik, udah menerima, maka diamalkan. Berakhlak mulia itu seperti apa? Diamalkan bukan sekali. Langkah selanjutnya yaitu dibiasakan. Nah, ketika mereka membiasakan akhlak baik tadi, maka terciptalah disiplin positif tersebut menjadi budaya pada sekolah dan budaya kepada dirinya sendiri, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa tujuan prakarsa kami, tujuan prakarsa perubahan sekolah, ya ada pada visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Seperti apa sih Bapak dan Ibu guru? Mari kita sama-sama kita berdiskusi, kita ngobrol, ya, kita berjalan, ya. Jadi tidak terlalu sangat formal lah ya, biar lancar, biar enak deh. Kesannya juga biar nggak tegang, kelihatan banget deh. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita berdiskusi. Ibu-ibu yang ada di sini, Ibu Kesi, Bu Fitri, Ibu Eni, Bu Neneng dan Bu Fitri, mari kita sama-sama tuliskan, ya, seperti apa sih murid impian Bapak Ibu yang ada di sini. Silakan kita nanti kita bahas bersama. Nanti kita tuliskan. Saya mohon izin Bapak ya, ada kertas lembar ini akan saya berikan. Ya, Bapak dan Ibu, ada pertanyaan pertama ya. Nanti ada beberapa pertanyaan. Silakan Bapak dan Ibu utarakan, sampaikan, sehingga nanti akan terangkum menjadi sebuah visi. Mudah-mudahan visi ini sesuai dengan visi sekolah, dan bila sedikit kurang sesuai maka akan ditingkatkan, akan kita pertajam, ya seperti itu. Silakan Ibu ditulis seperti apa sih murid impian Bapak dan Ibu. Nanti setelah ini ada beberapa pertanyaan lagi kita kumpulkan, kita rangkum menjadi satu. Ada yang sudah selesai? Apa itu?
Ya, nanti silahkan disimpan dulu. Nanti kita dengarkan Bapak dan Ibu. Ternyata impian pasti berbeda. Seperti murid senior juga berdiferensiasi, bernada gitu ya. Walaupun dalam satu kelas mereka bernada, nada kan berbeda-beda, tapi tetap indah. Mudah-mudahan impian itu pasti indah. Gak ada yang mau mimpi buruk ya. Seperti itu. Nampaknya sangat antusias mereka untuk menuliskan impian-impiannya. Impiannya banyak ya. Ini yang disebut dengan bernada Bu ya. Jadi yang berbeda itu bukan berbeda yang karena yang jelek-jeleknya gitu, tapi bernada itu yang berbeda tapi indah, semuanya memiliki nada seperti itu. Tapi nanti dibacakan Bu ya. Iya Bu beda. Nanti kertasnya dikumpulkan, nanti akan kami rangkum. Oke, kita mulai dari Ibu Petri, Bapak dan Bu Guru, silakan. Dibacakan aja, jangan gemetar. Baik. Seperti apa murid impian Bapak Ibu gitu ya. Baik, murid impian kami sebagai guru, terutama saya, yaitu menginginkan murid yang memiliki karakter yang baik, mandiri, dan nantinya bermanfaat bagi orang lain. Itu Bu Eha, Baizal. Murid yang berjiwa pemimpin dan dapat menjadi pemimpin di masa depan. Yang kedua, memiliki disiplin dan berakhlak mulia. Oke, terima kasih Bu Nenek. Selanjutnya impian murid yang saya inginkan adalah berakhlak mulia. Yang kedua, dia kreatif. Yang ketiga, mahir dalam satu bidang, dia mempunyai kemahiran dalam satu bidang. Yang keempat, bisa menguasai dunia, itu yang saya inginkan. Yang kelima adalah anaknya yang penurut, yang gampang dibilangin. amin. Kalau dari saya, pengennya itu murid itu menjadi anak yang peka, yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Ya, jadi tapi di saat itu juga dia harus mampu juga menyelesaikan permasalahan yang dia temui. Kemudian yang kedua, anak yang kreatif. Jadi dia tanpa diberi arahan itu sudah kreatif sendiri. Kita kasih persoalan, kita kasih bahan karya, dia mampu mengerjakannya. Itu saja dari saya. Luar biasa sekali Ibu, terima kasih tadi. Menurut saya siswa atau murid impian yang saya harapkan adalah satu, yaitu siswa yang beriman dan bertakwa. Nah itu menurut saya sebagai fondasi dasar bagi anak. Terus yang kedua, dia berakhlak mulia. Karena dari dasar bertakwa dan beriman tadi ada yang menunjukkan akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga itu adalah cerdas, kreatif, senang atau gembira, dan mandiri. Jadi anak-anak itu harus bisa ada di dalam dunianya, yaitu senang, gembira, kreatif. Karena anak banyak sekali di dalam pemikiran isi kepalanya itu pasti akan kreatif. Kalau mereka senang. Dan yang terakhir, mandiri. Kita berharap suatu saat nanti murid-murid kita akan menjadi anak yang mandiri dimanapun ia berada. Seperti itu. Terima kasih Ibu saya. Beginilah Bapak Beni dan Ibu Bapak Adi.
kegiatan pembahasan tentang visi ini mulai berjalan dengan aktif ya, ada diskusi, dan alhamdulillah pemikiran-pemikiran dari yang ada dari ibu-ibu baru pertanyaan pertama ini sudah sangat luar biasa. Nanti kita bulatkan seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya masih ada pertanyaan yang kedua ya. Oke, Ibu selanjutnya. Oke, nah kita menginginkan murid yang apa sih? Iya, ya silakan Bapak dan Ibu kembali di sama yang tadi ya. Iya. Ini kita percaya bahwa murid adalah apa sih? Kalimat ini masih rumbang ya. Silakan Bapak ibu-ibu ini untuk jalan kaki. Mohon maaf Ibu, Bapak. Iya. Satu paragraf. Satu paragraf. Kita percaya bahwa murid adalah satu paragraf. Satu kalimat. Udah. Waduh, gue biar kita tidak bosan menunggu ya. Nih ada Bu Petri yang selalu pertama ya. Silakan Bu Petri. Bahwa murid adalah, bagi saya semua murid itu adalah istimewa. Jadi setiap siswa itu pasti memiliki keistimewaan masing-masing. Semuanya itu tentunya tidak sama. Semuanya memiliki ada kemampuan, ada kelebihan dari masing-masing siswa, tidak hanya kekurangannya saja, gitu Mbak Iza. Jadi setiap siswa itu adalah istimewa. sangat istimewa karena gurunya juga luar biasa. Baik, selanjutnya silakan Ibu Nureka. Ibu mana lu? Yang udah duluan. Anak-anak kalau udah duluan mau duluan. Iya. Menurut saya bahwa murid adalah menurut saya itu adalah bagaikan kertas putih. Bagaikan kertas putih, bagaimana kita sebagai guru untuk mengisinya agar isian itu benar-benar jadi bahwa isinya itu nanti bisa benar-benar menuntun dia untuk menjadi anak yang berguna bagi masa depannya. Jadi tergantung daripada goresannya nanti. Bisa itu saja. Bergantung ukirannya ya. Oke, selanjutnya hidung itu apa? Hidung ya. Ya, selanjutnya enggak hidung ya. Menurut saya kita percaya bahwa murid itu adalah gambaran isi dunia. Diawali dari murid, seperti apa dunia nantinya akan kita bentuk. Di Indonesia kita bentuk seperti apa, terlihat dari siswa-siswanya nanti karakter seperti apa, kreativitas seperti apa, itu yang akan nanti tertanam di jiwa anak, kemudian dibawa ke dewasanya, hingga mereka lah yang akan mengisi bagaimana kegiatan isi dunia ini berjalan. Luar biasa. Sangat dua sekali Pak, dua sekali Pak. Ini iya benar banget. Ini benar Pak, filosofinya sangat tinggi sekali. Luar biasa Bapak dan Ibu. Selanjutnya mungkin nggak akan saya tuntun terus ya, itu ada kertas silakan dibagikan sendiri, jadi nggak dibagikan sama saya sendiri. Biar mandiri ya Pak. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Membaca, karena dengan membaca murid itu akan tahu isi dunianya. Apa yang mau dia ketahui dengan membaca pasti akan tahu. Murid sadar betul bahwa dia itu membaca sehingga tahu dunia. Luar biasa. Ibu selanjutnya silakan. Nggak hitam kan? Ya hitam ya, bajunya yang hitam. Ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu menyenangkan, maka mereka mau ikut bersama-sama dalam bangunannya dan guru-gurunya menciptakan sekolah dan belajar di sekolah. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan
luar biasa. Iya. Calon guru penggerak selanjutnya. Amin. Pengajar praktek, calon pengajar praktek. Motivator yang baik. Terima kasih buat Bu Kesi. Alhamdulillah semakin semangat ya walaupun hujan di sini terasa panas. Gerakannya panas. Oke Bapak dan Ibu, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ya. Selanjutnya, nah, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa sih Bapak dan Ibu? Ibu guru. Silakan. Udah selesai? Wah, luar biasa Pak. Tadi awal terus terakhir, sekarang pengen awal lagi Pak. Mana? Kita sebagai warga sekolah di sekolah ini yakin untuk menjadi yang terbaik. Luar biasa. Gak ada yang hidup ya? Hidup gak? Enggak. Oke, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan apa yang diharapkan tadi, menjadikan siswa disiplin, berkarakter, berjiwa Satria. ya seperti yang kita harapkan tadi, semuanya kita yakin kita bisa dan kita mampu. Baiklah. Luar biasa. Nah, selanjutnya langsung nggak hidup ya. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk menjadi sekolah yang menyenangkan bagi anak, di mana ketika anak datang sekolah bukan merupakan keterpaksaan, tetapi hal yang sangat dinanti-nanti bagi anak. Luar biasa. Silakan dioper aja. Baru tulis sekarang. Sebenarnya kan sama ini. Jadi bisa lebih dari lainnya dalam segala bidang. Tidak hanya di bidang pembelajaran akademik, tapi juga non akademik, terutama di bidang ekstrakurikuler. Itu kita harus lebih juga bisa dari yang lainnya, harus menjadi juara. Di sekolah kita yakin bahwa kita bisa mencapai segala cita-cita yang diharapkan sama sekolah, menciptakan visi misi dan menciptakan generasi penerus bangsa yang cemerlang. Luar biasa. Dalam lagi Pak ya. Ah gitu ya. Biar ingat dulu. Soalnya nanti lupa pas nulis. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih banyak ya. Itulah berpikir kritis Bu. Berpikir kritis dulu baru nulis. Iya betul. Tidak semua orang bisa menulis. Seperti yang pernah Bapak ungkapkan, kenapa ya lupa ya? Nanti deh dipertajam lagi. Akhirnya Bapak dan Ibu guru belum selesai. Ya masih ada pertanyaan lagi. Ya. Masih lagi kayaknya. Enggak Ibu, jangan takut. Oh siap. Di itu aja belum lewat ya. Ini benar-benar menyenangkan hidup ya, nggak ngantuk ya. Oke selanjutnya, Ibu guru, ada bapaknya sekarang bapak ibu guru, kasih bu satu lembar. Biar nulis. Nah sekarang saya dan guru lain di sekolah paham bahwa apa yo? Apa yang udah bikin Ibu? Oke, silakan dikembangkan. Ayo Pak Mahadi, biasanya Pak Mahadi langsung. Pak Mahadisnya mantep. Kan yang disampaikan di Pak Itar tadi. Iya benar. Berpikir kritis. Saya dan guru lain di sekolah paham bahwa kolaborasi merupakan hal yang utama yang mampu mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah yang terbaik. Tulis langsung. Biar nggak lupa harus buru-buru. Saya dan guru lain di sekolah paham bahwa pendidikan karakter itu penting sekali untuk peserta didik saat ini. Karena kita lihat sekarang itu banyak anak-anak yang lost learning juga ya.
Jadi kita karakter itu perlu kita tumbuhkan di sekolah. Jangan sampai anak kebablasan dalam mencari jati dirinya mereka. Jadi kita harus menanamkan karakter sedini mungkin kepada anak-anak di sekolah. Mantap. Yang baru datang langsung semangat. Maaf ya dilewat ya Bu ya. Kita berpaling dulu ke bapak-bapak. Silakan. Saya dan guru lain di sekolah paham bahwa keberagaman di sekolah ini harus senantiasa dijaga dan dihormati. Bahwa keberagaman itu adalah sebuah keniscayaan di Indonesia. Terima kasih. Luar biasa, keberagaman harus dijaga, kita harus toleransi ya. Ada yang nggak sabar nih Pak, tangannya udah tadi nodong-nodong Pak. Silakan, tangannya duluan Pak. Iya. Silakan. Saya dan guru lain di sekolah paham bahwa kreativitas dan inovasi penting karena seperti tadi dikatakan penanaman karakter, berkolaborasi dan lain sebagainya. Kita perlu dengan adanya kreativitas kita juga bisa menciptakan siswa yang berkarakter dengan sendirinya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terakhir nih, terakhir. Iya, muridnya kasih. Silakan Ibu. Saya dan guru di sekolah lain paham bahwa setiap orang membutuhkan ilmu. Maaf, di sekolah ini maaf. Guru lain di sekolah ya. Saya dan guru lain di sekolah paham bahwa setiap orang membutuhkan ilmu dari mana saja. Bisa dari teman, dari siswa atau murid, dari lingkungan dan yang lainnya, dan paham bahwa siswa adalah aset. Aset terpenting. Kalau nggak ada siswa, nggak ada sekolah, nggak ada guru, nggak ada kerja. Ini uang Pak. Aduh ini. Oke, apakah selesai Bapak dan Ibu guru? Kita lihat survei membuktikan. Alhamdulillahirobbilalamin. Nanti Bapak dan Ibu guru semua pertanyaan, semua jawaban-jawaban dari Bapak Ibu sekalian akan kami diskusikan ya Pak ya. Terkait dengan visi sekolah, apakah sesuai dengan visi sekolah? Jika tidak sesuai, mungkin loh visi itu pasti yang baik-baik, visi itu adalah mimpi gitu kan. Mungkin bisa dipertajam lagi. Mohon izin Ibu ya untuk mengasah, mempertajam. Kalau disuruh ngasah diasah ya, biar sedikit gitu. Nah, oke. Nah, nanti untuk apakah bisa dipertajam visi sekolah ini setelah berdiskusi secara langsung dan luar biasa tadi Pak ya. Kita break dulu sebentar. Silakan Bapak dan Ibu untuk menikmati hidangan yang sudah ada dan kami untuk berdiskusi dulu. Terima kasih, silakan untuk komen dulu. Luar biasa. Setelah kami diskusikan dan kami kumpulkan jawaban dari teman-teman selama berdiskusi tadi, maka kami akan simpulkan dan Bapak Ibu silakan untuk memperhatikan visi SDN Mampang Perapatan Lombok ini apakah sesuai dengan jawaban Bapak dan Ibu. Maka kami akan utarakan secara bersama-sama. Boleh untuk. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini yang saya bacakan tadi hasil dari Bapak Ibu tuangkan ya, Mas tadi. Visi SDN Mampang Perapatan Lombok itu mewujudkan insan Pancasila yang berakhlak mulia, berintegritas, bernalar kritis, dan menghargai keberagaman serta mampu berkolaborasi terhadap lingkungan. Oke, tadi ada pertanyaan pertama, seperti apa murid impian Bapak Ibu? Ini ada jawabannya: berketuhanan, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, gembira, senang dan mandiri. Saya pikir masuk yang pertama ya, mewujudkan insan Pancasila ya. Masuk gak kira-kira Bapak Ibu? Masuk ya? Ini gak perlu saya bacakan semuanya ya. Salah satu aja. Masuk ya Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah sesuai ya misi pertama.
Oke, pertanyaan seperti yang kedua. Iya. Kita sepakatnya sama ya. Sepakat ya Bapak Ibu. Sepakat ya Bapak Ibu. Kita percaya bahwa murid adalah istimewa dan ada jawabannya kan. Bagikan kata seperti tinggal bagaimana kita mengolahnya menjadi murid yang terbaik. Kira-kira masuk yang mana Pak Ica? Berintegritas Pak ya, masuk ke dalam seperti itu. Sepakat Bapak dan Ibu guru? Bapak Ibu jangan gutun-gutun. Gak apa-apa ya. Mau protes boleh ya? Gak apa-apa, protes aja biar Nanti mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, dari kita. Nanti kan tinggal disampaikan ke biaya itu ya, seperti itu Bu. Kemudian mumpung kecil untuk kali visi 2023 mau ada. Kami bisa simulasi dari sekarang. Pak usulan Pak. Di sekolah kita mengajarkan kedisiplinan, tepat waktu, jujur, kerjasama dan berempati terhadap sesama. Dan juga kebiasaan disiplin dan penanaman akhlak. Dan penanaman akhlak di sekolah disiplin berarti kolaborasi terhadap lingkungan itu masuk Bu ya? Setuju? Sepakat? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa membaca sehingga dia bisa tahu akan isi dunia ini. Belajar adalah penting. Itu bernalar. Sepakat Bapak Ibu. Sesuai. Makanya harusnya dari angkatan pertama ya. Angkatan kedua. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi yang terbaik generasi penerus bangsa yang cemerlang. Berintegritas. Dan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa keberagaman di sekolah ini harus senantiasa dijaga, dirawat dan dihormati, menghargai keberagaman. Asalnya dan paham bahwa sesuai dengan Sepakat ya Bapak Ibu. Sepakat apa sederhana nih? Sepakat? Sederhana. Sederhana tapi mendalam gitu ya. Pagi sore. Oh gitu. Bukan sederhana musnah. Bukan sini struktur Pak. Jadi kamu nggak mau. Cuma informasi pagi sore di Kemang lebih mahal. Iya, ada di rumah dan Kayaknya sih kan Pak Beni. Baik Bapak Ibu, itulah yang tadi sudah kita bicarakan bersama. Mungkin ada yang ingin ditambahkan sedikit atau banyak boleh. sudah cukup ya. Dari Saya sebenarnya nunggu yang tidak sepakatnya. ya, Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah Bapak Pak Penny dan Pak Fadli seperti yang sudah disaksikan bersama ya, bahwa kami ada diskusi ini berujung kepada visi dan ternyata jawaban dari kalimat rampung tadi menjadi sebuah pemasukan inisiatif atau pengasah atau pertajam buat visi kami, dan ternyata sangat tajam sekali, setajam silat luar biasa, dan ini sudah disetujui oleh Ibu Kepala Sekolah Purwokerto Ibu Kepala. Ya mungkin dari kami mungkin Pak Beni ya sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari pendampingan ini, sudah semuanya diutarakan, kegiatannya sudah berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah di share, dan juga saksi-saksi di sini dari awal sampai terakhir ternyata nggak ada yang keluar Pak ya. Bahkan kepala sekolah pun di sini sampai selesai. Ibu, terima kasih banyak Ibu, sangat support sekali kepada kami. Alhamdulillah. Mungkin dari kami cukup sekian Ibu ya. Silakan untuk Bapak Fatih mungkin sekalian untuk memberikan refleksi kepada kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekaligus wisata kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan alhamdulillah kita sudah melewati salah satu dari rangkaian pendampingan individu 2. Kalau secara komplitnya pendampingan individu 2 ini diawali dengan coaching antara pengajar praktik dengan calon guru penggerak, lalu ke visi dan prakarsa perubahan. Dan alhamdulillah yang keduanya, saya sudah berbincang tadi sama Ibu Kepser bahwa di 2022 visi juga sudah disesuaikan dengan 2 program penting, yaitu pertama kurikulum merdeka, yang kedua adalah profil pelajar Pancasila. Artinya sebelum program ini pendampingan individu ini sudah berjalan, ternyata konsep dari kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila sudah meresap ke sekolah ini. Jadi sudah terbantu. Oleh karena itu berarti situasi yang tadi itu memang sudah menjawab, sebenarnya sudah ada wawasan tentang kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila. Saya hanya memberikan penguatan di beberapa kata yang saya dapatkan melalui pengalaman pembelajaran saya yang non formal ya. Yang pertama itu tentang integritas. Integritas itu kalau kita bisa maknai tentunya ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cuma bagaimana mengimplementasikan integritas di kehidupan sehari-hari. Saya cuma biasanya kasih kalimat ke siswa gitu. Integritas itu adalah sesuatu yang kamu kerjakan dengan benar tanpa perlu dilihat orang. Contoh, kalau kamu di lampu merah terus kamu tergesa-gesa dan kamu menunggunya jadi tidak sabaran, akhirnya kamu pas kuning kamu gas pom. Kuning itu kan seharusnya artinya hati-hati atau berjalan pelan-pelan dulu. Nah, kalau kamu seorang yang punya integritas, ya nanti pas kuning itu jalannya pelan-pelan, walaupun nggak ada yang tahu saat itu. Ya, mungkin sekarang udah berubah ya, karena sistemnya CCTV sekarang ditilang. Nah, itu tentang integritas. Jadi melakukan kebenaran tanpa perlu dilihat siapapun. Terus yang kedua tentang kolaborasi kerjasama. Saya teringat sama perkataan dari guru saya yang non formal ya, Wes Rendra itu. Jadi dia bilang manusia itu punya 2, daya hidup sama daya mati. Daya mati itu kayak gimana? Daya mati itu kalau kita jalan-jalan ke Dufan, kita katanya adrenalinnya terpacu kalau kita main histerian, kita main ya itu. Ternyata kita bisa rumuskan bahwa mengapa kita tertarik ke situ, karena yang ditawarkan dunia fantasi adalah daya kematian. Makin kita dekat sama aroma kematian, makin kita merasa terpacu adrenalin. Contoh halnya lagi, kalau anak kebut-kebutan misalkan di jalan, makin dia lolos dari kematian, dia makin bangga. Contoh hal lagi, kalau tawuran. Ini tawuran ini kalau kita bicara soal yang kita bisa rumuskan, itu kan perwujudan dari kolaborasi. Cuma kolaborasi kan tidak positif. Kenapa tidak positif? Karena dia bawa ke daya mati. Kalau dia selamat dari tawuran, dia jadi pahlawan buat adik-adiknya nanti, karena dia jadi contoh. Oh, ini contoh nih. Istilahnya kalau dia masuk saya dulu, karena memang saya berada di era itu, yaitu ini contoh pentolan, karena dia sudah lolos dari beberapa serangan. Ya Pak. Saya nggak bisa bicara kayak gitu. Itu tentang itu. Jadi kita bisa berpatokan dengan itu. Lalu apa daya hidup? Nah, ini dia daya hidup yang harus kita patok. Daya hidup itu adalah daya yang kita berkembalikan dengan kematian. Artinya kita berpotensi untuk selalu menghidupi. Kalau bahasa sekarang menggerakkan. Kalau guru penggerak ini menggerakkan terus. Yang dihidupi apa ya? Komunitas praktisi. Ya, yang kemudian juga yang dihidupi diri sendiri sebagai role model. Jadi itu dari saya sebagai penguatan saja. Mudah-mudahan bisa menambah manfaat untuk pengertian atau pemahaman kita di dalam merumuskan semua perjalanan program guru penggerak ini. Ya, saya berharap Ibu Eha, Pak Izal ini semangatnya nggak kendor. Amin. Ya,
Karena selalu saja yang saya lihat direfleksi, waktu menjadi masalah. Yang terkadang bisa keluar saat itu, atau terkadang didiam dulu. Masalahnya kayaknya ditarik dulu. Gitu. Tapi kadang, nah itu yang perlu menurut saya, bagaimana kita bisa kemampuan. Jadi guru penggerak ini punya satu skill yang jarang orang punya. Dia bisa kerjakan 3 hal satu waktu mungkin nantinya. Di guru penggerak, dia ngajar dan sebagainya. Nah, itu salah satu poin penting yang perlu kita amini bersama-sama. Terima kasih semuanya. Senang hati saya kalau diberi poin dari 1 sampai 5, saya di poin 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadli, Bapak Ibu yang kami hormati. Dengan berakhirnya ulasan berupa sebuah refleksi atas diskusi pada pagi sampai siang hari ini, tentunya selalu saya di akhir pertemuan saya mengatakan jangan pernah puas untuk mencari menimba ilmu. Karena apa? Semakin kita mencari ilmu, maka kelihatan kita makin belum tahu apa-apa. Dan sebelum kami tutup acara ini, ada pantun untuk kita semua. Ini pantunnya juga karena tolongan dari bisik-bisik. Iya. Burung irian, burung cendrawasih. Ke Cikini terus ke Bali cuma makan babat. Cukup sekian dan terima kasih bagi Pak Beni dan Pak Padi serta guru-guru hebat. Terima kasih. Akhir kata, saya atas nama pribadi mohon maaf jika dalam membawakan acara ini terdapat hal yang kurang berkenan. Tadi izin bolak-balik karena harus mengikuti pelatihan, kemudian presentasi di kelompok juga izin dengan narsumnya. Tapi memang tidak ada gading yang tak retak. Kesempurnaan hanya milik Allah dan Anda and the backbone. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.